Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ariasta. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hukum kepailitan. Pertama-tama, saya akan membahas lebih dahulu mengenai pengertian dari kepailitan itu sendiri. Kemudian, saya akan membahas syarat-syarat terjadinya kepailitan. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang ada di dalam kepailitan. Nah, untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut, saya akan menjelaskannya dalam bentuk berupa PowerPoint dalam berikut ini. Pengertian kepailitan. Seperti yang saya bilang pada sebelumnya, di sini saya akan membahas lebih dahulu mengenai pengertian kepailitan. Secara tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Sejumlah ahli ternama pun telah memberikan pengertian komprehensif mengenai kepailitan. Adapun ahli-ahli tersebut diantaranya, yang pertama, menurut Frank B.G. Tumbuhan, bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup keseluruhan kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan yang kedua, menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan jumlah piutang yang masing-masing kreditornya miliki pada saat itu. Kemudian yang ketiga, menurut H.M.N. Purwosudipto, bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit itu sendiri adalah suatu keadaan berhenti membayar utang-utang, dan dalam kepailitan ini terkandung adanya sifat penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kekayaan semua kreditor yang bersangkutan, yang dilakukan dengan pengawasan pemerintah. Kemudian, menurut Siti Sumardi Hartono, bahwa kepailitan adalah mogok melakukan pembayaran terhadap para kreditornya. Sementara itu, di Indonesia, pengertian kepailitan tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengartikan kepailitan adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Jadi, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya, sehingga harta kekayaan debitur tersebut harus disita sesuai dengan peraturan undang-undang demi melunasi hutang-hutangnya. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat pengajuan pailit. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai 2 kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditor. Kemudian yang kedua, debitor tidak membayar sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditornya. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Pembahasan terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berada dalam proses kepailitan. Pihak-pihak yang berada dalam proses kepailitan. Di dalam proses peradilan yang menyangkut kelangsungan hidup dari suatu perusahaan yang tengah diuji kepailitannya. Di peradilan terdapat pihak-pihak yang berada dalam proses kepailitan tersebut, di mana pihak-pihak tersebut diantara lain yang pertama, pihak permohonan pailit. Salah satu pihak yang terlibat
adalah pihak pemohon pilot, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pilot ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan kewajiban membayar hutang pada pasal 2 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohonan dalam suatu perkara pilot adalah salah satu dari pihak berikut. Yang pertama, pihak debitur itu sendiri. Yang kedua, salah satu atau lebih dari pihak kreditur. Yang ketiga, pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. Yang keempat, pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. Yang kelima, pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah suatu perusahaan efek. Yang terakhir, pihak Menteri Keuangan jika debitur adalah perusahaan asuransi, resuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum. Pihak debitur pilot. Pihak debitur pilot adalah pihak yang dimohonkan pilot ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pilot adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit pun satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim niaga. Perkara kepilotan diperiksa oleh hakim majelis, baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yang bukan perkara kepilotan. Untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan MA. Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada pengadilan niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan MA. Yang keempat, hakim pengawas. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pilot. Dahulu, hakim pengawas disebut hakim komisaris. Tugas dari hakim pengawas ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberesan harta pilot. Maka, dalam keputusan pilot, hakim pengawas ini diangkat oleh pengadilan di samping pengangkatan kurator. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepilotan. Yang kelima, kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pilot. Dan karena peranan yang besar dan tugasnya berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Untuk menjadi kurator, persyaratan dan prosedurnya diatur secara ketat. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Kepilotan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Keenam, panitia kreditur. Salah satu pihak dalam proses kepilotan adalah apa yang disebut panitia kreditur yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Dalam Undang-Undang Kepilotan terdapat 2 panitia kreditur, yaitu panitia kreditur sementara yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot dan panitia kreditur tetap, yaitu yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pilot tidak diangkat panitia kreditur sementara. Yang ketujuh, pengurus. Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepilotan. Yang dapat menjadi pengurus di antara lain, yang pertama, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur. Yang kedua, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Dengan demikian, balai harta peninggalan hanya boleh menjadi kurator, tetapi balai harta peninggalan tersebut tidak bisa jadi pengurus. Sekian dari saya penjelasan mengenai hukum kepilotan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.